Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara di dalam Kristus. Pada pagi hari ini kita bersyukur kita masih diberikan kesempatan yang luar biasa untuk kita bersama-sama berdoa. Nah, kita perlu menyadari ya, bahwa banyak hal yang sudah kita lewati. Ada suatu masa barangkali kita merasa tidak mampu atau kekuatan kita sudah habis. Kita tidak punya jalan keluar. Atau ada kalanya kita juga tersesat. Dunia ini seringkali menawarkan satu solusi. Tapi ketika kita memilihnya, maka tahu-tahu kita berada pada posisi yang salah. Kita menjadi tertekan, kita menjadi terikat. Bukannya dapat solusi, tapi kita berada pada kondisi yang perlu ditolong. Ya. Tapi puji Tuhan, ya, di dalam Tuhan firman-Nya ini luar biasa. Dia memberikan kesempatan selalu untuk kita memperoleh pertolongan. Kita memiliki jalan keluar di dalam Kristus. Nah, kemarin Pak Kris sudah bagikan, biarkan kita mempunyai pandangan atau sisi yang melengkapi kita. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Firman Tuhan itu berkata demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk, ini ada terjemahan yang berkata atasku, ya. Kalau yang kita baca sehari-hari, pikulah kuk yang kupasang. Dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Menurut saya, firman ini menganalogikan, menggunakan kata kuk ini sesuatu yang luar biasa. Yang dahsyat sekali kalau kita pahami bagaimana Tuhan itu benar-benar memberikan kesempatan untuk kita ditolongnya, bukan pada sesuatu yang menggunakan otoritas, tetapi dia mau menjalani dengan memadankan dirinya, menjalani hidup kita bersama dia. Jadi dapat kita bayangkan kuk yang dikatakan Tuhan itu seperti di gambar ini, gitu ya. Itu kalau sapi yang digunakan untuk mengolah tanah di sawah, menggunakan 2 sapi, di lehernya dipasangkan kuk, sehingga dia bisa menarik bajak dan lain sebagainya. Ini kan satu analogi yang dahsyat sekali. Menolong itu bukan artinya dia memberikan mujizat langsung dari yang seperti ini menjadi berubah seperti yang Tuhan mau tanpa satu proses. Tapi ternyata dia mau menjalani bersama kita dalam beban yang sama itu. Nah, kata kuk yang atasku itu mengandung arti bahwa Tuhan dalam satu posisi yang sama mengajak kita menjalaninya dalam satu pasangan, ya, seperti di gambar ini. Ya, bagaimana sesungguhnya Tuhan ingin mengungkapkan satu pribadinya yang benar-benar bukan hadir saja, tapi menjalaninya bersama kita. Ya, kalau kita bisa merasakan ungkapan firman ini, tentu kita bisa menyadari seperti apa posisi Tuhan terhadap kita, orang-orang yang mempercayainya. Itu luar biasa sekali. Nah, bagaimana kita bisa belajar dari firman itu? Ya, yang pertama adalah firman itu berkata, datanglah kepadaku, hai semua yang berjerih lelah dan berbeban berat.
Jadi ada satu ajakan, ada satu kesempatan untuk kita bisa datang kepada Dia dalam kondisi apapun yang ada pada kita. Ya. Kalau kita menyadari atau sering merasa bahwa kesusahan itu hanya kita sendiri yang merasakan, ya, tetapi di sini memberikan satu pengertian bahwa kita tidak sendiri. Ada Tuhan yang mau bersama-sama kita sehingga kita bisa berkeluh kesah, kita bisa ngomong mengenai unek-unek yang ada di dalam hati kita yang begitu penuh, yang begitu menyesakkan, kita bisa plong di dalam Dia sehingga kita dilepaskan. Ya, nah caranya seperti apa kita beroleh itu? Ya, katanya pikulah kuk yang kupasang. Pertanyaan nalar kita, ya, nalar manusia kita tentu akan mempunyai pikiran begini. Kalau kuk itu digunakan untuk agar kita menarik beban, ya, justru kebebasan kita menjadi tidak ada. Bagaimana mungkin memikul kuk itu artinya justru menambah beban, tapi bisa membuat kita lega, gitu ya. Itu pikiran duniawi kita. Bagaimana kuk yang terpasang pada kita setelah mengikut Tuhan itu justru bisa membuat kita lega, membebaskan kita dari beban. Ya. Pengertian kuk atau memikul kuk itu artinya menundukkan diri atau menundukkan ketegaran hati kita. Hati kita itu pengennya bebas, tidak mau diatur, ya, tidak punya ikatan. Kalau pas butuh ya datang, kalau tidak pas butuh ya bebas, kita senang-senang sendiri. Kemudian pengertian yang lain adalah mengenakan pikiran. Ya. Kemarin Pak Oscar menjelaskan pikiran dan perasaan, mengenakan pikiran perasaan Kristus. Ya. Melepaskan konsep. Jadi sebenarnya dalam hidup kita itu sudah tertanam satu konsep, satu cara berpikir, ya, yang datangnya dari latar belakang keluarga kita, dari lingkungan kita, ya, dari perjalanan hidup kita, ya. Kemudian melepaskan gaya hidup kita sendiri. Kalau dalam Matius 24 ayat 16, itu katanya kita harus menyangkal diri. Ya. Sesungguhnya kita justru memiliki beban kehidupan yang luar biasa. Kehidupan kita dipengaruhi oleh gengsi, ya, cara meletakkan harga diri yang sedemikian tinggi, sehingga kita dibebani oleh itu semuanya. Jadi pengertiannya adalah memikul kuk yang kupasang itu adalah kita bisa mengevaluasi seperti apa cara hidup kita, apa yang kita anggap baik selama ini, kita harus menyesuaikan atau melepaskannya untuk menjadi sama dengan apa yang diteladankan Yesus. Ya. Kemudian belajarlah pada apa upayanya agar kita bisa belajar, mencari tahu, berusaha mengenal, meneladani, bertindak seperti. Ya, di sini katakan hanya hidup seperti Tuhan Yesuslah seorang akan mengalami kelegaan, damai sejahtera dan sukacita. Ya, jadi konsep yang dunia tawarkan, ya, kebiasaan-kebiasaan orang di sekeliling kita yang katanya itu bisa memberikan bahagia, kesenangan, itu sesungguhnya hanya satu ilusi. Di balik itu semua ada satu beban
yang secara otomatis membuat kita terikat, yang membuat kita putus asa, yang membuat kita lelah. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ya. Kita bisa melihat bagaimana ketika kuk itu kita jalani bersama Tuhan, kita menyadari persis bahwa keberadaan Tuhan itu bukan sebagai seorang yang di atas sana, yang hanya sekedar memerintahkan ABC, yang tidak berjalan bersama kita, tetapi kuk itu adalah kesediaan Tuhan untuk menjalani hidup bersama kita dalam sepenanggungan, dalam beban yang sama. Kita akan dijamin bahwa kita terus mengalami sukacita. Kita merasakan bahwa hidup kita, beban hidup kita, bukan kita sendiri yang menanggungnya, tetapi Allah menyediakan diri untuk menanggungnya. Kita dibebaskan dari tekanan. Kehidupan kita tidak dipenuhi dengan kekhawatiran, ketakutan. Kehidupan kita menjadi tidak membosankan karena kita menjalani dalam kebersamaan penuh bersama Tuhan Yesus. Mari saudaraku, firman ini biarkanlah bagi kita orang-orang yang terus bekerja di dalam Tuhan menjadi penghiburan senantiasa. Menjadi sesuatu yang membukakan mata dan hati kita. Bagaimana Allah itu begitu dekat dengan kita, seberapa jauh kita merindukannya, seberapa dekat dia hadir dalam hidup kita. Terpujilah nama Tuhan, mari kita mulai doa di pagi hari ini.